Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar Arsyad. Saya adalah mahasiswa Unitama. Pada kesempatan ini saya akan membuat tugas UTS dari mata kuliah Desain UI UX. Di sini kita menggunakan figma.com. Jadi tugas UTS-nya adalah membuat sebuah website. Untuk yang pertama kali saya lakukan yaitu adalah membuat sebuah frame terlebih dahulu. Di sini frame-nya saya menggunakan frame MacBook 14 Pro. Nah, jadi sudah tampil untuk frame MacBook 14 Pro-nya. Nah, di sini pada warna frame-nya itu saya turunkan sedikit menjadi gelap. Oke, setelah itu saya masukkan kotak untuk membuat sebuah bingkai. Oke, setelah itu saya posisikan di tengah. Nah, pada corner radiusnya saya ubah menjadi 10 sehingga sudut pada kotak tadi sedikit menjadi melengkung. Nah, selanjutnya pada kotak ini saya akan memasukkan sebuah gambar. Di sini saya menggunakan plugin Unplus untuk memilih gambar. Di sini saya gunakan pencarian IT Office. Oke, kemudian di sini saya rubah menjadi landscape. Selanjutnya di sini saya akan mencari gambar yang sedikit lebih gelap. Nah, gambar ini mungkin. Jadi pada kotak ini saya akan memasukkan sebuah gambar. Baik, ya seperti ini. Selanjutnya yang saya lakukan berikutnya adalah membuat menu-menu yang ada pada website ini. Nah, agar menunya lebih kelihatan, yang pertama saya lakukan itu adalah memberi background warna dulu. Di sini saya pilih warna putih. Oke, warnanya saya maksimalkan menjadi putih terang. Kemudian kecerahannya, transparansinya saya kurangi menjadi 50. Jadinya warna menjadi gambar pada background tadi tetap kelihatan. Nah, selanjutnya saya memasukkan logo website, atau kebetulan di sini saya akan mencoba membuat website sebuah yayasan. Nah, logo ini sudah saya siapkan. Saya menggunakan logo yang sudah saya ubah formatnya menjadi PNG. Oke. Selanjutnya saya masukkan teks. Di sini yang pertama itu saya buatlah dulu beranda. Kemudian di sini saya rubah jadi reguler. Nah, selanjutnya saya buat menu berikutnya yaitu tentang kami. Selanjutnya saya buat menu lagi yaitu layanan atau klien atau mitra. Nah, selanjutnya saya buat lagi layanan. Kemudian saya buat lagi misalnya
portofolio. Oke, untuk beranda ini saya rubah menjadi berwarna hitam. Kemudian tipe hurufnya saya ubah menjadi semi bold. Nah, ini menandakan bahwa kita sedang aktif pada halaman beranda. Untuk menu-menu yang lainnya saya hanya merubah warnanya menjadi warna hitam tanpa merubah bold, tanpa merubahnya menjadi bold. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian atas ini saya grup menjadi satu, kemudian saya beri nama header. Kemudian untuk background, oke. Nah, selanjutnya yang saya buat berikutnya yaitu adalah saya akan membuat menu pencarian. Pada bagian tengah halaman website ini saya akan membuat sebuah menu pencarian yang saya tempatkan pada bagian tengah website. Nah, kemudian pada radiusnya ini saya rubah menjadi 80 atau 50. Oke, 80. Kemudian pada warnanya saya turunkan menjadi 50%. Nah, selanjutnya saya masukkan kalimat masukkan pencarian. Oke, karena ini kalimat perintah, saya turunkan warnanya menjadi sedikit lebih pudar. Kemudian ini saya rubah menjadi regular. Nah, kemudian selanjutnya itu saya pilih plugin. Saya akan membuat ikon pencarian. Saya menggunakan plugin Bootstrap Icon. Di sini saya gunakan ini ikon pencarian. Vektornya saya masukkan ke sini, kemudian ini saya hapus. Oke. Nah, ini saya turunkan menjadi 50 atau 40 kali 40. Oke. Nah, kemudian warnanya saya samakan dengan warna hurufnya. Oke. Nah, untuk pencarian ini saya blok semua juga, kemudian saya jadikan satu layout, kemudian saya rubah namanya menjadi pencarian. Nah, selanjutnya pada bagian bawah sama, saya akan memberi sedikit informasi mengenai website yayasan ini. Yang pertama saya lakukan itu sama seperti sebelumnya, saya selalu memberi background terlebih dahulu. Di sini backgroundnya saya rubah menjadi hitam, kemudian kecerahannya saya kurangi menjadi 50. Jadi akan tampak seperti ini atau 70. Oke, seperti ini. Kemudian pada sudutnya saya rubah menjadi 10 supaya melengkung. Nah, selanjutnya saya masukkan kalimat sedikit informasi pada halaman beranda, yaitu tentang yayasan. Sini saya rubah menjadi tentang kami.
kemudian hurufnya jadi reguler. Setelah itu oh ya, ini saya rubah jadi produk kami. Nah, jadi akan menginformasikan produk yang ada pada yayasan ini. Nah, di sini saya masukkan kembali gambar yang sudah saya siapkan, yaitu SIMGOS. Oke, setelah itu oke. Ini saya rubah menjadi semi bold. Kemudian saya tambahkan informasi tentang yayasan. Saya sudah siapkan kalimat. Oke, selanjutnya saya tambahkan garis pemisah. Karena di sini saya akan memberi dua informasi. Nah, untuk ini saya masukkan kalimat kami dapat membantu Anda. Oke. Selanjutnya saya akan memberi informasi apa saja yang bisa dibantu. Nah, ini. Nah, mungkin selanjutnya di sini saya grup kembali menjadi satu. Kemudian saya rubah namanya menjadi informasi beranda. Oke. Nah, selanjutnya untuk halaman 2. Untuk halaman 2 saya akan mengcopy halaman pertama, kemudian saya paste di halaman kedua. Nah, untuk halaman 2, menu background tetap saya gunakan, kemudian menu header tetap saya gunakan, tetapi pada kalimat beranda ini saya ubah menjadi reguler. Beranda saya ubah menjadi reguler. Kemudian tentang kami saya ubah menjadi bold. Nah, ini menandakan bahwa kita sedang aktif di halaman tentang kami. Kemudian untuk pencarian ini saya kecilkan. Nah, untuk vektornya saya rubah menjadi 20 kali 20.
Kemudian untuk kalimatnya saya turunkan menjadi 12. Oke. Nah, kemudian ini saya pindahkan ke bagian atas. Jadi setelah kita masuk ke halaman, maka menu pencariannya akan berpindah ke bagian atas. Saya akan menyusunnya terlebih dahulu. Ini mas, menjadi 15. Nah, selanjutnya kembali saya auto layout. Oke. Jadi pencariannya telah berpindah ke bagian atas. Nah, selanjutnya untuk bagian bawah, informasi beranda ini saya hapus. Kemudian saya akan membuat informasi tentang kami. Yang pertama saya lakukan adalah saya membuat kotak lagi seperti biasanya. Kemudian pada kotak ini akan sedikit lebih besar. Kemudian saya posisikan pada bagian pas di tengah. Selanjutnya warnanya saya ubah menjadi hitam. Kemudian transparansinya saya kurangi menjadi 70. Oke. Nah, selanjutnya pada sudutnya juga saya ubah menjadi 10. Nah, pada halaman tentang kami ini saya akan beri judul tentang kami, kemudian hurufnya saya rubah menjadi 20 atau 16. Kemudian saya rubah menjadi bold. Lalu saya akan memasukkan informasi yang lengkap mengenai yayasan ini. Di sini saya sudah siapkan kalimat. Oke, seperti ini. Kemudian saya ubah menjadi 16, lalu regular. Sini menjadi 20, sana menjadi 20. Oke. Selanjutnya agar halaman tentang kami ini sedikit lebih bisa menjadi lebih menarik, itu saya tambahkan gambar. Sama sebelumnya saya menggunakan plugin plus. Di sini saya mencari lagi Word. Kemudian saya ubah jadi landscape. Di sini menggambarkan suasana seseorang sedang bekerja. Namun sebelum itu saya tambahkan frame terlebih dahulu.
Oke. Kemudian untuk yang pertama saya akan masukkan gambar menggunakan ini. Saya akan memilih gambar yang sedikit lebih cerah. Oke, gambar yang pertama. Kemudian untuk gambar yang kedua, oke, kemudian untuk gambar yang ketiga, oke. Nah, ini untuk halaman kedua, yaitu halaman tentang kami. Sama seperti biasanya, ini saya grup menjadi satu atau ayat. Kemudian saya beri nama tentang kami. Oke. Selanjutnya untuk halaman 3, saya akan mengcopy halaman pertama, halaman kedua, kemudian nah, untuk background pada halaman ketiga ini saya masih menggunakan sama. Kemudian untuk header saya juga masih menggunakan sama dengan halaman kedua, namun pada tentang kami ini saya rubah menjadi reguler. Kemudian pada klien dan mitra saya rubah menjadi bold. Nah, ini menandakan bahwa kita sedang aktif pada halaman klien atau mitra. Selanjutnya, pada halaman ini saya masih menggunakan pencarian ini masih saya gunakan, tetapi tentang kaminya saya hapus karena sekarang kita berada pada halaman klien dan mitra. Sama seperti sebelumnya, saya akan memasukkan kotak terlebih dahulu. Kemudian saya posisikan di tengah. Setelah itu sudutnya saya rubah menjadi 10. Kemudian saya rubah menjadi berwarna hitam. Lalu transparansinya saya kurangi menjadi 70. Oke, setelah itu saya akan memasukkan informasi mengenai klien yang sudah bekerja sama oleh yayasan ini. Di sini tipe hurufnya saya rubah menjadi bold. Nah, selanjutnya saya akan membuat kotak lagi untuk kemudian nah, selanjutnya di sini saya akan beri sedikit informasi. Kami telah membantu lebih dari dalam melakukan implementasi SIMGOS V2 Hatan. Oke.
Selanjutnya pada kotak ini saya akan memasukkan sebuah gambar mengenai klien-klien. Karena klien pada yayasan ini adalah sebuah rumah sakit, maka di sini saya akan mencari sebuah gambar dokter. Oke, kemudian ini saya hapus. Kemudian pada ini saya akan memberi informasi. Saya seperti biasa, saya selalu melakukan untuk menampilkan informasi. Agar informasinya lebih jelas. Sini saya rubah menjadi berwarna hitam dan saya kurangi menjadi 70%. Untuk radiusnya 40%. Oke. Kemudian saya tambahkan teks RSUP Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar @2021. Jadi kita telah membantu Rumah Sakit Wahidin sejak tahun 2021. Contohnya, nah, kemudian untuk ini saya akan grup menjadi satu. Kemudian saya beri nama klien 1. Selanjutnya saya buat klien 2. Kemudian klien 3. Kemudian klien 4. Nah, di sini saya akan mengganti gambar. Sama dengan tadi, saya menggunakan plugin Unplus, kemudian pencariannya yaitu dokter. Dan saya masukkan. Oke. Kemudian untuk ini saya ganti dengan dokter. Oke. Kemudian untuk yang ini saya ganti dengan dokter lain juga. Ini. Oke, kemudian di sini saya rubah namanya menjadi misalnya kemudian di sini saya ganti menjadi RSUD Brebes.
ketiga. Kemudian di sini saya ganti RS Anatapura Palu Tengah 2024. Oke, seperti ini. Nah, kemudian pada klien ini saya dan untuk ini saya blok, kemudian saya grup menjadi satu, kemudian saya beri nama klien. Oke. Ini untuk sedikit gambarnya saya kurangi exposure-nya supaya lebih menyatu, sama dengan gambar ketiga saya kurangi exposure-nya, kemudian gambar kedua saya kurangi juga. Oke, kemudian gambar yang pertama juga saya kurangi exposure-nya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari desain saya, yaitu website dari yayasan. Oke, di sini ada tampilan hasil dari website. Kemudian untuk halaman kedua, hasilnya seperti ini. Halaman tentang kami. Nah, untuk halaman ketiga nah, ini halaman yang pertama, ini adalah halaman kedua, kemudian ini adalah halaman ketiga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.